Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya? Oke, Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita sama-sama berdoa semoga pandemik segera berakhir agar kita segera melakukan pembelajaran secara langsung. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Oleh karena itu, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan Ibu sampaikan, ada baiknya Ibu memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk menentukan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dapat menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak secara mandiri. Oleh karena itu, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu semuanya agar memperhatikan video pembelajaran ini agar semua anak-anak Ibu dapat dengan percaya diri, dengan mandiri menyelesaikan persoalan yang akan Ibu berikan nantinya. Di akhir video tentunya Ibu akan memberikan latihan soal di mana harus dikumpulkan setelah kalian memperhatikan video ini, dan itu sebagai syarat presensi untuk pertemuan hari ini. Oke, ada baiknya kita langsung mulai sekarang. Let's get started. Jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel seperti itu. Nah, kita sedikit throwback mengenai materi kita minggu lalu, yaitu nilai mutlak. Yang kedua, sifat-sifat persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga, persamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi untuk menutup materi nilai mutlak, kita terakhir kali membahas pertidaksamaan nilai mutlak, lalu kita minggu depan akan melakukan ulangan mengenai nilai mutlak ya. Makanya untuk video kali ini, Ibu berharap kalian semua dapat memahaminya, dapat mencermatinya dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke dalam materi. Pemahaman kita mengenai nilai mutlak ini seperti apa sih? Pemahaman kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ini seperti apa sih? Seperti itu ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada materi persamaan nilai mutlak satu variabel, nilai mutlak adalah selalu bernilai positif. Jadi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Mau dia di situ memiliki tanda minus, dia akan selalu bernilai positif. Yang berbeda dengan persamaan nilai mutlak terletak pada tanda pertidaksama dengannya. Jadi, perbedaan antara pertidaksamaan nilai mutlak dengan persamaan nilai mutlak yaitu berbeda pada tanda pertidaksama dengannya saja. Untuk persamaan nilai mutlak dia hanya menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaannya kita menggunakan tanda yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat yang pertama, A, jika nilai mutlak fx kecil dari A, maka fx besar dari minus A. Fx kecil dari A. Jika nilai mutlak fx besar dari A, maka fx kecil dari minus A atau fx besar dari A. Agar anak-anak Ibu dapat memahaminya, maka Ibu memberikan contoh untuk sifat yang pertama. Tentukan interval dari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 3 kecil dari 5. Nah, di sini kita fokusnya kepada tandanya saja. Seperti yang Ibu udah bilang sebelumnya, perbedaannya hanya terletak pada tanda pertidaksama dengannya. Di sini tandanya yaitu tanda kecil dari. Maka kita akan menggunakan sifat yang A, yaitu kecil dari A. Seperti itu. Maka bentuk ini akan kita ubah seperti bentuk ini. Bagaimana sih mengubahnya gitu kan? Nah, seperti ini. Jadi nilai mutlak 2X ditambah 3 kecil dari 5. Sehingga kita menghilangkan tanda mutlaknya menjadi 2X ditambah 3 kecil dari 5, 2X ditambah 3 besar dari minus 5. Maka untuk soal ini bentukannya sudah sama seperti sifat yang A, seperti ini. Lalu dengan demikian kita akan mencari nilai X yang ada pada pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini ada 2X ditambah 3 dikurang 3.
Di sini ada 5 dikurang 3, di sini ada minus 5 dikurang 3. Loh Bu, kenapa sih dikurang 3 gitu ya? Karena di sini kita akan mencari nilai X. Bagaimana sih kita bisa mencari nilai X-nya? Maka kita harus menghilangkan setiap variabel yang ada pada X. Maka di sini 2X ditambah 3 dikurang 3, kecil dari 5 dikurang 3, besar dari minus 5 dikurang 3. Seperti itu. Maka menghasilkan 2X kecil dari 2, 2X besar dari 8, yaitu di mana minus 5 dikurang 3 yaitu minus 8, 2X ditambah 3 dikurang 3 sehingga hanya tersisa 2X saja, dan 5 dikurang 3 menghasilkan 2. Lalu di sini kita belum mendapatkan nilai X karena di sini masih ada 2X, sehingga kita harus menghilangkan 2 ini agar X berdiri sendiri, lalu kita mendapatkan intervalnya. Seperti itu ya. Nah, dengan cara kita membagi dengan 2 bilangan yang ada pada X, yaitu 2X dibagi 2, kecil dari 2X dibagi 2, besar dari minus 8 dibagi 2. Seperti itu. Sehingga kita mendapatkan nilai X-nya, yaitu X kecil dari 1 dan X besar dari minus 4. Maka interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 3 kecil dari 5 adalah lebih besar daripada minus 4 dan lebih kecil daripada 1. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, kita di sini harus berfokus kepada tanda pertidaksama denganannya, yaitu apakah dia kecil dari atau apakah dia besar dari. Itu untuk sifat yang pertama. Di sini selanjutnya ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu A, jika F nilai mutlak fx kecil dari gx, maka f kuadrat x kecil dari g kuadrat x dengan syarat gx harus lebih besar daripada 0. Yang B, jika nilai mutlak fx besar dari gx, maka f kuadrat x besar dari g kuadrat x dengan syarat gx besar dari 0. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari nilai mutlak 2X dikurang 9 kecil dari 4X dikurang 3. Seperti itu. Nah, jadi di sini kan kembali lagi Ibu ingatkan, di sifat yang pertama kita fokus kepada tandanya, begitu juga di sifat yang kedua. Di sini ada tanda kecil dari, di sini ada besar dari. Di soal ini kita menggunakan tanda kecil dari, ya kita menggunakan tanda kecil dari sehingga kita menggunakan sifat yang kedua yang A, sehingga kita harus mengubah bentuk ini menjadi seperti bentuk yang di sini. Nah, bagaimana sih cara mengubahnya? Ini kan nggak ada kuadratnya gitu kan ya, di sini ada kuadratnya Bu gitu. Caranya yaitu nilai mutlak 2X dikurang 9 kecil dari 4X dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 9 pangkat 2 kecil dari 4X dikurang 3 pangkat 2. Di sini mutlaknya kita hilangkan. Lalu kita ganti dengan kuadrat, sama seperti sifatnya ya. Sifatnya di sini adanya F kuadrat menjadi yang awalnya nilai mutlak Fx jadi F kuadrat, yang awalnya Gx menjadi G kuadrat. Jadi 2X dikurang 9 kuadrat kecil dari 4X dikurang 3 kuadrat, seperti itu. Dah sama dengan sifatnya, lalu kita mencari nilai X-nya nih, seperti ini. Jadi di sini kita kuadratkan si 2X dikurang 9 dan kita kuadratkan 4X dikurang 3 menjadi 4X kuadrat dikurang 36X ditambah 81 kecil dari 16X kuadrat dikurang 24X ditambah 9. Itulah hasil dari penguadratannya. Ibu harap semua anak ibu sudah mengerti dan memahami ya cara pengkuadratan seperti ini ya. Pasti udah paham dong ya. Nah, lalu kita samakan. Di sini kan ada X kuadrat bersama dengan X kuadrat, X dengan X, yang variabel sendiri seperti itu. Jadi 4X kuadrat dikurang 16X kuadrat menjadi minus 12X kuadrat.
minus 36x dikurang minus 24x menjadi minus 12x ditambah 81 dikurang 9 menjadi 72 kecil dari 0. Lalu kita mendapatkan nih persamaan yang baru, yaitu minus 12x kuadrat dikurang 12x ditambah 72 kecil dari 0. Seperti itu ya. Lalu x kuadrat ditambah x dikurang 6 kecil dari 0 ini sebelumnya kita menyederhanakannya lagi selagi dia bisa kita sederhanakan. Jadi ini sama-sama kita bagi dengan 12. Ya, benar sekali. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 besar dari 0. Lalu kita pecahkan, kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x dikurang 2 besar dari 0. Lalu kita mendapatkanlah jawabannya, yaitu x kecil dari minus 3 atau x besar dari 2. Nah, syaratnya kan tadi udah dibilang bahwasannya syaratnya gx harus lebih besar dari 0. Gx-nya yaitu 4x dikurang 3. Jadi x besar dari 3/4. Sesuai nggak? Jadi 3/4 itu adalah 3/4 itu adalah 0,7, sehingga dia lebih besar daripada 0. Jadi dia udah sesuai dengan syaratnya, yaitu gx harus lebih besar daripada 0. Seperti itu. Jadi interval dari bilangan, intervalnya yaitu x kecil dari minus 3 atau x besar dari 2. Untuk syaratnya gx harus lebih besar dari 0, yaitu memenuhi karena di sini x besar dari 3/4. Seperti itu ya. Itu untuk sifat yang kedua. Jadi dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua diperoleh interval yaitu x lebih besar daripada 2. Seperti itu. Nah, sifat yang ketiga nih. Di sini ada 3 sifat. Ini sifat yang terakhir tentunya. Ibu harap semua anak ibu masih tetap menonton video sampai di sifat yang ketiga agar lebih memahami pada materi ini, yaitu yang A. Jika nilai mutlak fx kecil dari nilai mutlak gx, maka f kuadrat kecil dari g kuadrat x. Yang B. Jika nilai mutlak fx besar dari nilai mutlak gx, maka f kuadrat x besar dari g kuadrat x. Di sini ada mutlaknya, di sini ada mutlaknya. Sedangkan di sifat yang kedua mutlak hanya pada fx, sedangkan gx di situ tidak memiliki mutlak, ya. Nah, contohnya, tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x tambah 4 besar dari sama dengan nilai mutlak 3x dikurang 8. Nah, di sini tandanya besar dari sama dengan. Lalu sehingga kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu yang pada B. Ya, benar sekali karena di sini dia besar dari sama dengan. Nah, jadi di sini nilai mutlak x ditambah 4 besar dari sama dengan nilai mutlak 3x dikurang 8. Sehingga menjadi x ditambah 4 kuadrat lebih besar dari sama dengan 3x dikurang 8 kuadrat. Sehingga menjadi lalu di sini ada 3x, x ditambah 4 kuadrat besar dari sama dengan 3x dikurang 8 kuadrat. Sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 besar dari sama dengan 9x kuadrat dikurang 48x ditambah 6. Jadi untuk yang persamaan ini menjadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 16x besar dari sama dengan 9x kuadrat dikurang 48x ditambah 64x. Seperti itu ya. Jadi lalu setelah itu, jadi x ditambah 4 kuadrat besar dari 3x dikurang 8 kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 besar dari sama dengan 9x kuadrat dikurang 48x ditambah 64. Lalu sama seperti sebelumnya, x kuadrat kita samakan dengan x kuadrat,
X dengan X dan variabel 16 ditambah 16 seperti itu ya. Lalu sehingga di sini menjadi minus 8x kuadrat ditambah 56x dikurang 48 besar dari sama dengan 0. Seperti itu. Lalu menjadi, ini kita sederhanakan. Kan selagi bisa disederhanakan, kita harus menyederhanakannya ya. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 kecil dari sama dengan 0. Lalu sehingga x-nya kita mendapatkan x kecil dari sama dengan 6 dan X besar dari sama dengan 1. Jadi interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 4 besar dari sama dengan nilai mutlak 3X dikurang 8, yaitu X kecil dari sama dengan 6 dan X besar dari sama dengan 1. Begitu. Jadi untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak ini ada memiliki 3 sifat, yaitu sifat yang pertama kita harus untuk maupun sifat yang pertama maupun sifat yang kedua maupun sifat yang ketiga kita harus berfokus kepada tanda pertidak sama dengannya. Mau dia tanda harus sama-sama, tanda besar sama dengan, kecil sama dengan, besar sama dengan, ataupun kecil sama dengan, itu harus berfokus daripada tandanya. Jadi untuk kita menggunakan sifat yang A berarti kita harus menggunakan tanda besar sama dengan. Apabila kita menggunakan sifat yang B, maka kita menggunakan kecil sama dengan, seperti itu. Nah, di sini seperti yang Ibu udah bilang pada awal video, Ibu memberikan latihan soal untuk semua peserta didik Ibu, murid-murid Ibu ya. Jadi di sini ada 5 soal, latihan soal. Jadi Ibu minta semuanya harus mengerjakan di kumpulnya hari ini juga, sebagai syarat presensi untuk hari ini. Jadi Ibu akan menganggap kalian hadir jika latihan soal ini harus dikumpul di classroom yang udah Ibu buat roomnya ya. Ibu tulis di kertas seperti biasa, lalu bikin nama seperti biasanya, lalu dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Oke? Jadi Ibu berharap dengan video ini semuanya dapat memahami ya. Terima kasih dan selalu keep healthy. Ya, untuk penutup video Ibu hari ini, tujuannya semoga pembelajaran hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan semuanya dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan semua dapat mengerjakan latihan soal dengan baik, dan Ibu berharap semuanya mendapatkan nilai yang tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.